warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ghafur yang sangat kami hormati selaku Kepala SMA Ma'arif NU Pandaan. Di sini kami ada tugas dari modul 3.1 terkait pertanyaan wawancara masalah dilema etika ataupun bujukan moral. Sehat Pak Ghafur nggih? Alhamdulillah. Ini ada beberapa yang perlu kami ingin ketahui dari SMA Ma'arif NU Pandaan ini. Yang pertama terkait dilema etika. Selama ini menurut Bapak, identifikasi terkait dengan kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral di SMA Ma'arif NU Pandaan ini pripun, Pak? Terima kasih Pak Bilang. Untuk pertanyaannya, yang pertama, bagaimana kita mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Sebetulnya untuk mengidentifikasi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan karena ini hubungannya dengan yang ada di SMA Ma'arif NU Pandaan. Paling enggak kita tahu kebiasaan dalam keseharian anak yang ada di SMA Ma'arif NU Pandaan. Nantinya kita bisa mengidentifikasi apakah itu dilema etika atau yang lainnya seperti halnya bujukan moral tadi yang saya sampaikan. Karena apa? Dilema etika dalam hal ini perlu juga diperhatikan. Karena apa? Kebiasaan yang tadinya lebih baik itu ada sebuah perubahan yang mungkin kita harus mengetahui menyebabkan apa dari perubahan tersebut. Perubahan-perubahan yang kemudian andai kata kemudian ada contoh sering mungkin di sekolah keterlambatan siswa ketika anak itu terlambat, terus kemudian menyampaikan alasan-alasan keterlambatannya, entah itu mengantarkan orang tua, entah itu bannya bocor. Nah, menurut kemudian sekolah, Bapak sendiri bagaimana cara menangani anak yang seperti ini, Bapak? Terima kasih. Yang merupakan suatu identifikasi tadi bagaimana untuk mengatasi anak-anak yang tadinya terlambat ya, ini hubungannya dengan moral, supaya kita harus tahu anak-anak ini memang terlambat disebabkan oleh apa. Kalau memang itu 1-2 kali terlambat, insya Allah ada penyebab yang perlu diperhatikan juga. Jadi sementara hubungannya misalkan anak terlambat untuk mengantarkan adiknya atau orang tua, berarti kita juga bisa memberikan suatu saran bahwa di sekolah ini masuk jam berapa, berarti mengantarkan anak atau antarkan adik atau orang tua itu waktunya harus juga diperhatikan. Misalkan masuk jam 7 kurang seperempat, berarti paling enggak lebih pagi lagi untuk mengantarkan orang tua atau adiknya yang sekolah anak tersebut. Itu yang perlu diperhatikan. Untuk kemudian anak-anak yang terlambat seperti itu tadi, terapi ataupun nilai kebajikan supaya anak tidak terlambat lagi, kemudian dari keterlambatan itu anak bisa mengambil pelajaran agar lebih baik. Apakah ada treatment khusus yang diberikan sekolah terkait dengan keterlambatan itu, Bapak? Kita sering-sering untuk memberikan suatu pengarahan atau dituturi lah, itu sering-sering pada anak yang terlambat tersebut supaya ada perubahan. Kita tidak perlu untuk hukuman fisik dan lain sebagainya. Yang penting anak disadarkan diri untuk menjadikan yang lebih baik daripada sebelumnya. Itu menurut saya. Oke. Assalamualaikum. Kepala SD Sumberjo, ini karena ada tugas dari guru penggerak modul 3.1 terkait wawancara dengan kepala sekolah. Alhamdulillah kesempatan ini saya bisa hadir di SD. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan
dan ingin saya tanyakan untuk mengetahui kondisi SD Ma'arif Sumberjo ini. Ini yang pertama terkait itu Pak, identifikasi bagaimana kasus-kasus dilema etika ataupun rujukan moral yang ada di SD Sumberjo ini, bagaimana Pak? Untuk identifikasi kasus dilema etika seperti halnya ada penurunan nilai dari anak dalam kasus umpama contoh di semester 1 mendapatkan nilai yang bagus, kemudian ada kasus kemudian penurunan di semester 2, tentu kita akan mencari solvingnya apa, problemnya dulu anaknya apa, dan di situ setelah kita identifikasi masalahnya maka kita pecahkan. Tentunya tidak bisa kalau itu sifatnya ada hubungan dengan keluarga, maka kita akan melalui karena di sekolah kami itu ada namanya kegiatan guru, kewajiban guru untuk silaturahmi ke orang tua, dan di situ kita identifikasi masalahnya.